Kaisar Perang, Bab 66-70. Bab 66, Penyergapan, Noveltun. Xiao Yuan keluar dari dunia itu dan kembali. Dalam waktu beberapa hari Sekte Langit sudah kembali seperti biasanya dan keributan yang kemarin seolah tidak ada yang terjadi. Lei Yunting memilih untuk pergi menemui Liu Zi untuk memberitahu keadaannya saat ini, sedangkan Xiao Yuan memilih kembali untuk melatih atribut es miliknya. Akar spiritual mengikatnya dengan baik dan memberikan wawasan yang baru pada Xiao Yuan, selama itu bermanfaat maka tidak akan jadi masalah untuk melatihnya. Adapun untuk pelelangan yang dilewatkan, Xiao Yuan sama sekali tidak menyesal. Mungkin ini bukan takdirnya untuk membeli darah bis tingkat penciptaan, namun selama dia masih memiliki batu roh yang cukup maka di masa depan dia pasti dapat mendapatkannya. Waktu berlalu dengan cepat, sudah waktunya untuk pergi ke wilayah terlarang. Semua orang sudah berlatih dengan sangat keras dan selain Xiao Yuan yang berada di tingkat bumi lapisan ketiga, 9 orang sisanya sudah berada di tingkat langit. Terlebih Lei Yunting yang berada di tingkat langit lapisan kedua. Liu Zi memanggil mereka semua dan Zhang Ying terlihat tidak sabar untuk memulainya. Ini akan menjadi pengalaman yang bagus untuk kalian mengingat wilayah terlarang diisi dengan kultivator kuat lainnya. Untuk pemimpin tim ini aku akan menyerahkannya kepada Tetua Hu. Pastikan kalian kembali hidup-hidup. Liu Zi sedikit memberikan semangat untuk mereka. Baik Master Sekte, semua orang memberi hormat kepada Liu Zi. Liu Zi tersenyum dan melambaikan tangannya, semua orang berjalan keluar dan berniat untuk segera berangkat. Tetua Hu meminta mereka untuk terbang dan dengan ini mereka bisa mencapai wilayah terlarang dalam waktu 1 minggu. Tetua Hu, aku masih di tingkat bumi, aku bahkan belum bisa terbang. Xiao Yuan terlihat sangat pasrah. Tetua Hu menghela nafas panjang dan tidak memikirkan kondisi ini. Semua orang bahkan menertawakan Xiao Yuan, melihat hal ini Xiao Yuan hanya bisa pasrah. Lei Yunting menarik lengan bajunya dan berkata, aku akan membantumu. Lei Yunting mengeluarkan pedangnya dan pedang itu melayang. Lei Yunting melompat dan menaiki pedang dan meminta Xiao Yuan untuk duduk bersamanya. Xiao Yuan duduk dengan tenang dan mereka segera berangkat. Lei Yunting melihat wajah Xiao Yuan yang merah dan berkata, kenapa? Apakah kau malu? Diamlah, aku sedang memasuki fase di mana diriku yang tidak berdaya. Xiao Yuan sangat malu karena dia satu-satunya orang yang menumpang seperti ini. Lei Yunting sedikit geli dengan hal ini dan cukup senang menggoda Xiao Yuan. Semua orang yang melihat keakraban mereka akhirnya mengerti, sepertinya rumor tentang kedekatan mereka sebagai kekasih bukanlah sebuah kebohongan. Ling San yang melihat kedekatan mereka merasa tidak senang dan mengabaikannya. Sejak awal dia sudah memutuskan hubungannya dan tidak ada waktu untuk protes. 3 hari perjalanan telah berlalu dan Xiao Yuan merasakan niat membunuh dari mata Zhang Ying. Hal ini juga dirasakan semua orang dan Tetua Hu berhenti sebentar. Pegunungan ini memiliki banyak bis yang kuat dan aku tidak menyangka kalau ada beberapa orang yang menunggu. Keluarlah jika kalian memiliki keberanian. Teriak Tetua Hu dengan keras. 30 orang keluar dari hutan di bawah dan terbang ke atas langit. Dan King melihat ke arah Xiao Yuan dan niat membunuhnya terlihat sangat jelas. Sebelumnya dia sudah dipermalukan olehnya dan sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk membalas dendam. Zhang Ying tersenyum dengan santai dan tidak terlihat panik sedikitpun. Xiao Yuan melihat hal ini dan mulai memiliki tebakan bahwa Zhang Ying sengaja melakukan hal ini untuk berurusan dengannya. Lama tidak bertemu, tapi ini akan menjadi pertemuan terakhir kita dan aku pasti akan membunuhmu. Dan King berkata dengan percaya diri. Kalian dari Sekte Azure, kita sudah menandatangani perjanjian untuk tidak bertarung, perbuatan kalian ini bisa saja memicu pertarungan antar kedua sekte. Tetua Hu berkata dengan marah. Persetan denganmu orang tua, aku datang kemari untuk mengambil satu kepala. Kalian bisa pergi karena tuan muda ini tidak menginginkan sampah. Dan King berkata dengan kesal. Xiao Yuan menatap Zhang Ying dan berkata, hei, di sini bukan tempatmu, bukankah seharusnya kau bersama dengan mereka? Kau sengaja menuntun mereka kemari untuk berurusan denganku, bukankah kau terlalu pengecut? Semua orang terkejut dengan perkataan Xiao Yuan dan mata mereka tertuju kepada Zhang Ying. Zhang Ying tertawa dan berkata, hahaha, kau itu terlalu percaya diri, sampah sepertimu layak untuk mati. Zhang Ying. Kau adalah pengkhianat yang harus mati. Lei Yunting terlihat sangat marah dan aura dingin meledak dengan gila. Zhang Ying yang melihat kemarahan Lei Yunting segera melarikan diri ke belakang dan King, Ling San sangat kecewa dengan hal ini dan berpikir kalau Zhang Ying adalah pria yang tidak tahu malu. Tetua Hu terlihat sangat suram dan murid elit lainnya juga sangat membenci Zhang Ying. Bagus. Aku mewakili Master Sekte Langit mulai hari ini. Zhang Ying bukanlah murid Sekte Langit karena perbuatannya. Terserah, aku sama sekali tidak peduli. Ling San mengingat hubungan kita lebih baik kemari dan bergabung dengan kami. Zhang Ying berniat untuk membawa Ling San. Maaf, kita tidak memiliki hubungan, aku masih memiliki harga diri dan lebih suka mati dengan kebanggaan. Aku bergabung dan diterima Sekte Langit dengan cara yang baik, aku tidak akan mengkhianati mereka. Ling San berkata dengan tegas. Bab 67, Hidup dan Mati Selalu Bersama, Noveltun. Dasar **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 *
Aku sudah berbaik hati membawamu untuk mengikuti senior dan King, jadi jangan salahkan aku jika berbuat kasar. Teriak Zhang Ying dengan marah. Ling San sama sekali tidak merespon apapun dan lebih memilih untuk tetap tenang. Xiao Yuan mengangguk dan cukup mengagumi tekadnya, semua orang juga melakukan hal yang sama. Baiklah kalau begitu, dan King kau sungguh mengecewakan, sebagai orang yang disebut sebagai jenius 5 kerajaan. Kau bahkan memberikan sambutan yang memalukan seperti ini, apakah kau tidak memiliki kemampuan untuk bertarung 1 lawan 1 denganku? Xiao Yuan mencibir dengan jijik. Hentikan provokasi yang tidak bergunamu itu. Aku mengaku bahwa kau jauh lebih kuat dariku, tapi hari ini kau akan mati dan melawan 30 ahli tingkat langit adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Dan King berkata dengan percaya diri. Xiao Yuan sendiri mengakuinya bahwa melawan mereka semua adalah hal yang tidak mungkin dia menangkan. Melawan Dan King saja itu sudah sangat sulit baginya, ditambah 10 ahli tingkat langit lapisan ketiga dan sisanya hanya ada di lapisan pertama. Sedangkan Tetuahu memiliki kultivasi tingkat langit lapisan ketiga dan hanya 1 orang tidak mungkin bisa menahan 10 orang lainnya. Dapat dipastikan bahwa jika pertarungan dimulai maka semuanya akan mati di tangan orang-orang Sekte Azure. Kau mengincarku bukan, maka biarkan mereka pergi, aku akan tetap tinggal di sini dan menemanimu dalam permainan. Walaupun aku akan mati tetapi aku juga akan menyeretmu bersamaku. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Apa yang kau katakan, kita akan melaluinya, bahkan jika mereka pergi aku akan tetap di sini dan berbagi hidup denganmu. Kata Lei Yunting dengan marah. Hong Feng dan Tetuahu sedikit ragu dengan hal ini, sejak awal mereka bukanlah orang yang diincar dan target mereka adalah Xiao Yuan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk selamat. Aku adalah orang yang memegang perkataannya, mereka bisa pergi dan jika melawan maka mati. Dan King berkata dengan dingin. Senior ini, Dan King sedikit tidak senang dengan hal ini. Diam, Dan King berkata dengan tegas, aku tidak membutuhkan nyawa para sampah, aku hanya menginginkan hidupnya. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, baiklah, kalian semua pergilah dari tempat ini, aku akan tetap tinggal. Setidaknya biarkan Master Sekte Liu Zi tahu bahwa aku mendapatkan kemalangan dari orang-orang ini. Tetuahu mengangguk dan mengagumi tekad Xiao Yuan, dia tidak ingin menyeret mereka semua ke dalam masalah yang diciptakannya dan lebih memilih menanggung semuanya sendiri. Kalian semua pergi sekarang, kita harus kembali dan meminta pertolongan, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tetuahu berkata dengan tegas. Kalian bisa pergi dan aku tetap tinggal. Lei Yunting memegang tangan Xiao Yuan dengan erat, kita sudah berjanji untuk selalu bersama. Mati bersama denganmu bukanlah sesuatu yang buruk. Xiao Yuan merasa sedikit senang dan hatinya penuh dengan kebahagiaan. Momen berbahaya seperti ini biasanya manusia akan menunjukkan sifat asli mereka. Sebagai seorang pria hal ini merupakan kebahagiaan terbesar memiliki wanita seperti Lei Yunting. Kalau begitu bagaimanapun caranya kalian harus bertahan, kami akan segera mencari pertolongan. Tetuahu dan 7 orang lainnya pergi. Xiao Yuan dan Lei Yunting saling memandang dan tersenyum, mereka mengeluarkan pedangnya dan mengangkatnya bersama. Badai salju yang kuat mulai terbentuk dan petir emas mulai mengamuk dengan gila. Bunuh mereka, dan King memberikan perintahnya. Segera 30 orang itu menembak secara bersamaan dan menciptakan gelombang aura yang besar. Lei Yunting membentuk segel di tangannya dan es yang tebal membentuk sebuah dinding. Asteris boom, boom, asteris. Ledakan besar terdengar sangat keras dan dinding es hancur, Lei Yunting memuntahkan darah dari mulutnya dan Xiao Yuan menjadi sangat marah. Segera dia melompat dan tubuhnya dipenuhi dengan aliran petir emas, Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan niat pedang membunuh bergerak ke arah murid Sekte Azure. Melihat hal ini membuat semua orang berpencar dan menghindari niat pedang yang dikeluarkan Xiao Yuan. Tanah terbelah karena dampak dari ki pedang dan Xiao Yuan berkata, tolong urus 20 orang itu, sisanya biarkan aku yang melawannya. Lei Yunting mengangguk dan melesat ke bawah, pedang es mulai terbentuk di sekitarnya dan aura dingin yang mengerikan membombardir tempat itu. Xiao Yuan tidak bisa memasukkan Lei Yunting dalam bahaya dan cara terbaik adalah membagi musuhnya. 10 kultivator tingkat langit lapisan ketiga akan menjadi lawannya, sedangkan Lei Yunting akan melawan 20 murid tingkat langit lapisan pertama. Xiao Yuan memobilisasi sumber ki miliknya dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa ke arah Dan King. Mengincarku, apakah kau pikir aku akan takut? Dan King melesat ke arah Xiao Yuan dan tangannya diselimuti ki yang kuat. Kedua tinju bertemu satu sama lain dan mereka berdua terpental ke belakang. Dan King berteriak kesakitan dan tangannya patah di bawah kekuatan fisik yang gila milik Xiao Yuan. Sekarang tetua, Dan King berteriak dengan marah. 3 orang tetua bersembunyi di sekitar Xiao Yuan dan membentuk sebuah formasi, di bawah Xiao Yuan muncul sebuah arai dan api yang besar menyembur di bawahnya. Lei Yunting yang melihat hal ini sedikit khawatir, namun di bawah api yang ganas Xiao Yuan memukul pusat arai dan membuat tanah di sekitarnya hancur. Api itu mulai padam dan aliran petir emas menyembur dan mengarah langsung ke Zhang Ying. Bab 68, Melarikan Diri, Novelton. Melihat hal ini Zhang Ying menjadi sangat panik,
segera dia mengeluarkan artefak tingkat bumi berupa perisai. Petir emas melesat lurus dan menabrak perisai, namun kekuatan besar itu membuat perisai hancur dan lengan Zhang Ying berlubang. Tubuh Xiao Yuan dialiri petir emas dan berlari ke arah Zhang Ying. Para tetua Sekte Azure mencoba untuk menghentikannya dan menembak beberapa kali, namun Xiao Yuan mengabaikan semua rasa sakit tubuhnya dan tetap mengejar Zhang Ying. Senior dan King, selamatkan aku, Zhang Ying berteriak dan terlihat ketakutan. Xiao Yuan mengambil kembali pedang Dewa Petir dan melewati Zhang King dengan santai. Dan King sendiri tidak terlalu peduli, baginya Zhang Ying itu bukan sesuatu yang penting. Leher Zhang King mulai menyemprotkan darah dan kepalanya lepas dari tubuhnya. Gerakan cepat dari pedang Xiao Yuan mengincar lehernya dan dalam satu kali gerakan Zhang King mati di tangannya. Xiao Yuan menatap ke arah Dan King dengan dingin dan mengacungkan pedang ke arahnya, sudah aku bilang. Tidak peduli apa yang terjadi, bahkan jika aku harus mati maka aku akan membawa kalian berdua bersamaku. Aura membunuh meledak dari Xiao Yuan dan akar spiritualnya mulai memperbaiki dirinya, semua luka yang ada di punggungnya perlahan pulih dan hal ini membuat semua orang terkejut. Apakah kau pikir tinjumu bisa mengenaiku? Kau hanya berani mengincarnya, kemarilah. Aku menunggumu. Dan King sedikit memprovokasi Xiao Yuan. Ya, tunggu di sana. Ujung Dewa Petir mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Petir emas meledak dari ujung pedang dan menyatu dengan niat pedang. Ki pedang yang mengerikan melesat ke arah Dan King dan menciptakan gelombang kejut yang kuat. 5 orang tetua muncul di depan Dan King dan membentuk segel, angin di sekitar mereka menciptakan badai besar dan ki pedang itu dihentikan dengan paksa. Sebuah cambuk melesat ke arah Xiao Yuan dan melilit tubuhnya. Api yang kuat mulai membakar Xiao Yuan dan salah seorang tetua tersenyum dengan bangga. Tubuh Xiao Yuan terangkat dan dibanting ke tanah dengan keras. Xiao Yuan memuntahkan darah dari mulutnya dan merasa kalau ini akan sulit baginya untuk mengatasi mereka satu persatu. Asteris. Cambuk itu terpotong oleh pedang dengan aura dingin yang mengerikan. Lei Yunting sudah selesai membunuh 20 orang, namun dia harus membayar mahal untuk itu dan kondisinya saat ini terlihat sangat berantakan. Gadis kecil, berani kau menghancurkan artefak milikku, kata salah seorang tetua dengan marah dan melesat ke arah Lei Yunting dengan aura membunuh yang kuat. Melihat hal ini Xiao Yuan mulai berdiri dan mengerahkan sisa tenaganya, tangannya dialiri petir emas dan meninju wajah tetua itu hingga membuatnya terpental ratusan meter ke belakang. Kalian semua orang-orang Sekte Azure, jika aku bisa lolos dari tempat ini maka aku akan meratakan sekte kalian. Xiao Yuan berteriak dengan marah karena melihat keadaan Lei Yunting. Xiao Yuan, kau tidak perlu khawatir karena kau tidak akan bisa lolos dari tempat ini, bahkan jika kalian bisa pergi menghancurkan Sekte Azure bukanlah sesuatu yang bisa kalian lakukan. Dan King mencibir dengan jijik. Bodoh, Lei Yunting tersenyum dengan geli. Kekuatan macam apa yang dimiliki Sekte Azure sehingga berani menantang Xiao Yuan, bahkan jika mereka mati dan kabar ini tersebar maka keluarga Xiao dapat membalikan benua ini dengan kekuatan mereka. Untuk sekte kecil seperti Sekte Azure mereka sama saja menggali lubang kematian mereka sendiri dengan berani menantang Xiao Yuan. Yunting, aku akan mengirimmu ke dalam dunia liontin emas, aku memiliki cara untuk melarikan diri namun kondisi kita tidak terlalu baik. Satu-satunya cara agar tetap hidup adalah dengan mencari titik buta dan bersembunyi di dalam dunia liontin emas. Xiao Yuan mengirimkan pesan lewat kesadaran ilahinya. Lei Yunting menganggukkan kepala dan setuju dengan Xiao Yuan. Sekarang kondisinya tidak memungkinkannya untuk bertarung, jadi mau atau tidak dia akan bertaruh dengan rencana Xiao Yuan. Ikut aku, Xiao Yuan memegang tangan Lei Yunting dan mereka berdua berlari cukup cepat. Dan King dan para tetua lainnya menjadi sedikit kesal dan mulai mengejar mereka. Kesadaran ilahi Xiao Yuan menyebar dengan luas dan liontin emas mulai berdengung. Lei Yunting dihisap masuk ke dalam dunia liontin dan Xiao Yuan masih berlari untuk mencari tempat yang cocok untuk bersembunyi. Dan King dan para tetua Sekte Azure mengejarnya dengan gigih dan perlahan memperpendek jarak mereka. Xiao Yuan melihat sebuah danau yang besar dan mungkin ini adalah tempat yang cocok untuk menyembunyikan liontin emas. Segera dia menuangkan ki dalam jumlah besar dan berbalik. Tinju Raja, Xiao Yuan meninju ke arah mereka dan cahaya putih melesat lurus dengan aura yang mengerikan. Melihat hal ini mereka semua menjadi panik dan bertahan dari serangan Xiao Yuan. Petir emas mengamuk di sekitar Xiao Yuan dan tanah di sekitarnya menjadi hancur, kepulan debu menutupi area itu. Segera Xiao Yuan menggunakan sisa tenaganya dan melempar liontin emas ke tengah danau, sosoknya menghilang dan masuk ke dalam liontin emas. Asteris boom, asteris. Dan King dan tetua lainnya menahan tinju raja milik Xiao Yuan, beberapa tetua memiliki luka di tangannya dan King kehilangan jejak Xiao Yuan. Bajingan, kalian semua berpencar dan cari kedua orang itu, kita tidak bisa melepaskan mereka dan aku menginginkan mayat kedua orang itu. Teriak Dan King dengan marah dan segera mereka semua berpencar untuk mencari keberadaan Xiao Yuan dan Lei Yunting. Bab 69, Kota, Novelton. Xiao Yuan masuk ke dalam dunia liontin emas dan jatuh ke tanah dengan keras.
Darah mengalir dari mulutnya dan sumber ki miliknya benar-benar terkuras habis. Lei Yunting melihat hal ini dan buru-buru membantu Xiao Yuan untuk duduk. Segera dia memasukkan pil roh ke dalam mulut Xiao Yuan dan membantunya untuk memurnikannya. Kondisinya jauh lebih baik dari Xiao Yuan dan hanya mengalami luka ringan dan sumber ki miliknya terkuras cukup banyak. Namun berkat benih spiritual di dalam tubuhnya yang dapat menyimpan aura, Lei Yunting dapat menstabilkan dirinya dan mampu membunuh 20 kultivator tingkat langit lapisan pertama. Kaf, bagaimana keadaanmu? Sepertinya aku adalah pria yang buruk. Xiao Yuan perlahan duduk dan wajahnya terlihat sangat frustasi. Dirinya sudah mengalami kekalahan dan penghinaan untuk seumur hidupnya, namun kali ini adalah hal yang paling memalukan yang pernah dia rasakan. Kondisinya yang berantakan di depan Lei Yunting dan ketidakberdayaan untuk melindunginya sebagai seorang pria membuat perasaannya bercampur menjadi satu. Tidak masalah baginya untuk menderita dan disiksa, namun jika itu Lei Yunting maka dirinya tidak akan sanggup melihatnya. Aku tidak apa-apa dan hanya merasa kelelahan, pulihkan dulu kondisimu dan baru kita putuskan apa yang akan kita lakukan nanti. Lei Yunting duduk di depan Xiao Yuan dan segera memulihkan keadaannya. Dengan bantuan aura yang padat Lei Yunting menerobos tingkat langit lapisan ketiga dan Xiao Yuan berada di tingkat langit lapisan pertama. Pertarungan mereka dengan orang-orang Sekte Azure adalah pertarungan yang berat, namun wawasan mereka bertambah dan memicu terobosan. Aura dingin di tubuh Lei Yunting menjadi jauh lebih kuat dan murni, kehebatan tubuh khusus Giok Es memiliki manfaat yang besar. Xiao Yuan perlahan membuka matanya dan niat membunuh yang kuat meledak dari tubuhnya, kali ini dia tidak akan melepaskan Dan King begitu saja ketika bertemu dengannya. Apakah kau sudah membunuh Sang Ying? Tanya Lei Yunting dengan penasaran. Ya, satu persatu dari mereka nanti akan menyusulnya. Aku akan memastikan kalau mereka akan menyusulnya. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Lei Yunting menyentuh wajahnya dengan lembut dan berkata, jangan dibutakan dengan kebencian dan bertindak bodoh, berlatihlah sampai kau mampu melawan mereka. Terkadang mengukur kekuatan lawan adalah sesuatu yang penting, jadi jangan terburu-buru untuk membalas dendam. Aku mengerti. Xiao Yuan memeluk Lei Yunting dengan kuat. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemungkinan mereka sudah pergi dan murid Sekte Langit mungkin sudah kembali ke Sekte. Mereka tidak akan berani melanjutkan pergi ke wilayah terlarang mengingat penyergapan Sekte Azure. Kata Lei Yunting dengan pelan dan kepalanya masih tenggelam di dada Xiao Yuan. Wilayah terlarang memiliki banyak keajaiban, akan sangat disayangkan jika kita melewatkannya. Lebih baik kita melanjutkan ke sana dan mengabari Sekte lewat bantuan orang lain, bagaimana menurutmu? Xiao Yuan memberikan pendapatnya. Aku setuju. Lei Yunting sependapat dengan hal ini. Mereka berdua sudah sampai sejauh ini dan melewatkan kebaikan wilayah terlarang merupakan kerugian untuk mereka. Jadi lebih baik mereka memberikan kabar kepada Liu Zu lewat orang lain dan tetap mendapatkan kebaikan untuk pergi ke wilayah terlarang. Xiao Yuan keluar dari dunia Liontin dan berenang dari dasar danau, kesadaran ilahinya menyebar dengan luas dan dirinya tidak menemukan keberadaan Dan King dan yang lainnya. Kemungkinan besar mereka sudah pergi dan mencari keberadaannya. Untung saja dia memiliki Liontin emas, kalau tidak maka dirinya tidak mungkin bisa menipu mata mereka dan melarikan diri demi hidupnya. Xiao Yuan menginjakan kakinya di tanah dan mengeluarkan Lei Yunting, mereka terbang bersama menuju kota di dekat wilayah terlarang. Lei Yunting mengganti pakaiannya dan menutup dirinya dengan cadar, Xiao Yuan juga melakukan hal yang sama dengannya. Kemungkinan terburuknya orang-orang Sekte Azure juga akan pergi ke sana dan ini tidak akan menutup kemungkinan untuk bertemu dengan Dan King dan yang lainnya. Walaupun dirinya yang sekarang mampu melakukan perlawanan kepada Dan King namun jumlah orang menjadi keterbatasan. Menyerang musuh yang siap adalah sebuah kebodohan besar, menunggu mereka lengah dan mengambil nyawa mereka satu persatu adalah tindakan benar. Setelah 3 hari melakukan perjalanan akhirnya mereka mencapai kota, tidak jauh dari tempat ini wilayah terlarang akan dibuka dan biasanya kultivator lainnya akan berhenti di tempat ini sampai wilayah terlarang benar-benar terbuka. Xiao Yuan membayar biaya masuk kepada penjaga dan masuk bersama Lei Yunting. Xiao Yuan merasakan banyak dari kultivator kuat di sekitarnya dan pancaran aura mereka sedikit membuatnya tidak nyaman. Kita akan mencari penginapan terlebih dahulu untuk beristirahat, wilayah terlarang tidak akan dibuka untuk waktu yang dekat dan mungkin kita akan tinggal di tempat ini untuk sementara waktu. Lei Yunting berkata dengan jujur. Ya, cari tempat yang nyaman, harga tidak akan jadi masalah. Xiao Yuan menyetujuinya dan berjalan bersama Lei Yunting. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka menyewa penginapan yang lumayan bagus. Halaman di sana cukup luas dan area pelindung dipasang dengan rapi, walaupun harga di tempat ini cukup mahal tetapi itu sepadan dengan kenyamanannya. Lei Yunting juga cukup terkejut karena Xiao Yuan mampu menyewa tempat ini untuk waktu 1 bulan, setidaknya ini memerlukan 20.000 batu roh dan ini sama sekali tidak sedikit. Bab 70. Istirahat, Novelton. Dari mana kau mendapatkan batu roh sebanyak ini? Lei Yunting bertanya dengan penasaran dan duduk di tempat tidurnya. Tentu saja aku bekerja, aku melakukan bisnis dengan menjual resep obat kepada mereka, jadi Gang Wei memberikan 2 juta batu roh kepadaku terlebih dahulu sebelum pil roh itu dijual dalam skala besar.
Xiao Yuan berkata dengan jujur. Lei Yunting cukup terkejut dengan hal ini dan berkata, kau tidak menipu mereka bukan? Tidak mungkin, pil roh Giok Es adalah aku yang membuatnya, kau sendiri juga sudah merasakan efeknya. Bagaimana mungkin aku menipumu untuk hal sebesar ini? Kata Xiao Yuan yang terlihat tidak senang. Sebelumnya dia juga cukup terkejut dengan jumlah batu roh yang diberikan Gang Wei, tetapi kemungkinan ini adalah piala miliknya. Gang Wei melihat resep obat miliknya memiliki peluang bisnis yang menguntungkan, jadi dia tidak ragu memberikan sedikit kekayaan untuk dirinya. Baguslah kalau begitu, jadi aku tidak akan kelaparan di masa depan. Lei Yunting sedikit menggoda Xiao Yuan. Xiao Yuan tersenyum dan menepuk kepala Lei Yunting, tidak akan pernah terjadi. Aku akan pergi dan mencari makanan di toko depan, kau di sini saja terlebih dahulu. Lei Yunting mengangguk dan mengistirahatkan tubuhnya. Dalam beberapa hari ini mereka sudah melewati hari yang berat, bahkan untuk tidur istirahat sebentar saja sangat sulit. Sekarang hari-hari tenang mulai kembali dan mereka harus beristirahat sebanyak mungkin sebelum wilayah terlarang terbuka. Xiao Yuan pergi ke restoran terdekat dan memesan makanan dan arak yang bagus untuknya. Tempat ini sangat ramai dan pelayan juga menyambutnya dengan ramah. Hei, apa kalian tahu sesuatu tentang pelangan yang akan diselenggarakan besok oleh Serikat Dagang? Aku dengar ada benda-benda yang ditemukan di wilayah terlarang dan dilelang di tempat ini. Kata salah seorang pria dengan semangat. Memang apa bagusnya barang tua? Mereka bilang banyak artefak yang ditemukan, tapi kebanyakan artefak itu sama sekali tidak berguna dan hanya bernilai karena itu barang yang sudah tua. Hanya para pengoleksi barang-barang seperti itu saja yang akan membelinya. Xiao Yuan mendengar hal ini dan terakhir kali dia sudah melewatkan pelelangan yang bagus, sekarang ada kesempatan untuk mendapatkan darah bis dan harta yang bagus jadi dirinya tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Xiao Yuan mendekati meja kedua pria itu dan mengepalkan tinjunya dengan sopan, salam untuk kedua teman ini. Kalau boleh aku tahu kapan dan di mana pelelangan itu akan diselenggarakan? Sepertinya teman ini berasal dari luar, besok sore dan tempatnya berada di pusat kota paviliun pelelangan. Hal ini selalu diadakan ketika wilayah terlarang akan terbuka, jadi aku sarankan agar teman ini pergi dan melihat hal baik di sana. Tapi itu akan menjadi hal sia-sia jika teman tidak memiliki cukup batu roh untuk membeli harta. Jadi begitu, terima kasih karena memberikan informasi untukku, kalau begitu aku akan pamit. Xiao Yuan mengeluarkan satu guci arak dan meletakkannya di atas meja dan pergi meninggalkan kedua orang itu. Segera dia kembali ke penginapan miliknya dan memberitahu kabar baik ini kepada Lei Yunting, tapi sampainya di sana Lei Yunting tertidur dengan pulas dan Xiao Yuan tidak ingin mengganggunya. Beberapa hari ini cukup berat untuk mereka dan mengingat pengepungan yang dilakukan Sekte Azure membuat amarah Xiao Yuan meledak. Tapi dirinya cukup bersyukur karena Lei Yunting baik-baik saja. Kalau tidak dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika mengetahui Lei Yunting mati karena dirinya yang tidak berguna. Dan King, Sekte Azure, jika suatu hari aku sudah memiliki kekuatan yang cukup maka itu akan menjadi hari kehancuran kalian. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Xiao Yuan duduk di kursi dan mengambil araknya dan minum untuk menghilangkan stresnya. Malam hari Xiao Yuan membuka jendela dan melihat langit malam yang indah. Cahaya bulan mengenai wajah Lei Yunting dan perlahan dia membuka matanya. Lei Yunting membuka matanya dan melihat Xiao Yuan yang duduk di dekat jendela. Aroma anggur tercium dan Lei Yunting tahu apa yang dilakukan Xiao Yuan. Lei Yunting berjalan ke arah Xiao Yuan dan mengambil baskom air, kemarilah. Aku akan membantumu membersihkan tubuhmu. Xiao Yuan menarik lengan Lei Yunting dan membawanya ke dalam pelukannya, setelah melihatmu. Keindahan bulan tidak dapat dibandingkan dengan dirimu. Berapa banyak arak yang kau minum? Lei Yunting memerah dan terlihat senang dengan pujian yang dikatakan Xiao Yuan. Sebagai wanita hal yang paling membahagiakan adalah mendapatkan penghargaan dari orang yang mereka cintai. Sekarang dirinya benar-benar merasakan kebahagiaan dengan bersama Xiao Yuan. Tidak banyak, besok aku akan pergi ke pelelangan, apakah kau ingin pergi bersama? Xiao Yuan mengajak Lei Yunting pergi ke pelelangan. Tentu saja, aku juga ingin melihat apakah ada sesuatu yang bagus di sana. Lei Yunting menyetujuinya dan terlihat sangat bersemangat. Maka kita harus beristirahat sekarang. Xiao Yuan menggendong Lei Yunting seperti seorang tuan putri dan membawanya ke tempat tidur. Xiao Yuan tidur di sampingnya dan saling berpegangan tangan. Lei Yunting merasakan kehangatan yang membanjiri hatinya dan Xiao Yuan tidak berniat untuk melepasnya. Waktu masih cukup panjang dan dirinya tidak ingin melewatkan ketenangan ini bersama Lei Yunting. Bersambung,